Oke, shalom teman-teman. Saatnya kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai kebohongan tentang akibat dari seks yang salah. Nah, sebelum kita sudah membahas tentang kebohongan tentang batasan-batasan, nah sekarang kita akan bahas kebohongan tentang akibat. Nah, kita sering mendengar sebuah pernyataan atau sering mendengar pernyataan orang-orang dewasa sering berkata, orang tua kita atau guru-guru kita di sekolah berkata, kalau saya berkata begitu ya harus begitu, kalau saya bilang tidak ya tidak, kalau saya bilang jangan ya jangan. Nah, terkadang mereka memberikan kita sebuah pernyataan-pernyataan seperti itu tanpa memberikan penjelasan yang tepat. Ya mungkin karena mereka tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya, mengapa mereka melarang kita, mengapa mereka menghimbau kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, atau mungkin mereka kurang mengerti kenapa mereka melarang itu. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang dikatakan Alkitab yang lebih jelas bahwa mengapa tidak boleh ini, tidak boleh itu mengenai seks yang tidak benar atau perilaku seks yang tidak benar. Nah, kita akan percaya bahwa Alkitab akan menjelaskan semuanya dengan tepat, tidak hanya melarang tanpa memberikan alasan yang tepat, tanpa memberikan jawaban yang tepat mengapa kita melarang hubungan seks yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, kita perlu tahu kebohongan-kebohongan apa saja yang sering kita dengar di lingkungan kita. Yang pertama, kita sering dengar bahwa hubungan seksual antara dua orang dewasa atau atas dasar suka sama suka tidak akan merugikan siapapun. Nah, ini kita sering mendengar hal seperti itu. Dan ini dianggap lumrah bagi kebanyakan orang, karena mereka merasa yang penting kan suka sama suka, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Nah, kedua, penyelewengan dapat menolong bukannya menghancurkan pernikahan. Jadi mereka anggap ya kita seleweng-seleweng aja, kita menyimpang aja, sebelum nikah ya kita lakukan nggak apa-apalah, nanti juga toh sama aja, kalau sudah menikah juga lakukan hal yang sama. Nah, ini pemikiran-pikiran sesat yang melanggar aturan-aturan Tuhan. Nah, ketika perilaku seksual saya tidak berakibat apapun terhadap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, nah kita merasa bahwa apa yang saya lakukan tidak mempengaruhi Tuhan kok. Perilaku seksual yang salah tidak berakibat apa-apa kepada hubungan saya dengan Tuhan. Nah, itu hal-hal yang sangat fatal, yang kita anggap remeh, yang kita tidak mau peduli dengan Tuhan. Ketika nafsu sudah menguasai dan kita tidak peduli apa kata firman Tuhan lagi. Nah, 4, saya tidak akan berbuat terlalu jauh, dan kita merasa bahwa ini kok yang lakukan yang kecil-kecil aja kok, nggak apa-apa, nggak sampai yang menghamili orang lain, menghamili anak orang, yang penting yang aman-aman saja deh, yang biasa-biasa. Ini pikiran-pikiran anak muda kebanyakan, atau orang-orang orang-orang yang merasa dewasa, mereka berpikir seperti itu. Nah, yang kelima, saya dapat menghindari hubungan ini kapanpun saya mau. Jadi mereka merasa bahwa mereka dapat mengatasinya dengan kekuatan mereka sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Terus yang keenam, saya tak akan pernah terjebak. Dan mereka merasa dekati wanita yang seksi, berteman dengan teman-teman yang seksi, atau berteman dengan pergaulan yang tidak mungkin saya kuat kok, aman gitu. Saya setia kok sama pasangan saya atau istri saya, ternyata jatuh. Nah, ini hati-hati. Nah, Allah Maha Pengampun dan Dia mengerti, karena dia tidak akan menghukum saya karena cara hidup saya. Nah, kita selalu juga menggunakan alasan. Kebanyakan orang menggunakan alasan bahwa Tuhan Maha Pengampun, Dia mengerti. Ya, Tuhan mengerti, Tuhan mengampun, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita
seenak-enaknya kita lakukan dengan tubuh kita. Oleh karena saya perbuatan yang kita lakukan pasti ada hukuman, karena tubuh ini adalah milik Tuhan, tidak digunakan untuk hal-hal yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan pastikan kita tuai, baik buruknya begitu. Nah, apa akibatnya sesungguhnya dari keinginan seksual yang menyimpang? Apa akibat sesungguhnya dari keinginan seksual yang menyimpang? Akibatnya, Rasul Paulus menunjuk dua akibat utama dalam suratnya. Kepada jemaat di Tesalonika ia menulis, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, yaitu ayat yang ke-6, 1 Tesalonika 4 ayat ke-6, yaitu berarti kita tidak boleh menyakiti siapapun, dan pasangan kita atau pacar kita atau istri kita atau suami kita itu adalah saudara kita, itu adalah sahabat kita. Anggap saja kalau kita menyakiti pacar kita, anggap saja kita sudah menyakiti saudara kita perempuan sendiri, atau kita menyakiti orang tua kita, ibu kita sendiri. Kita harus berpikir seperti itu. Kalau saya lakukan ini pasti akan berakibat juga pada saudara saya. Misalnya saya melakukan hal ini kepada pacar saya yang pacar saya gitu, yang pria kepada wanitanya. Anggap saja kamu tahu kamu juga punya saudara perempuan. Kalau kamu melakukan hal itu, sama aja kamu tahu diri lah. Kalau kita punya saudara perempuan, kalau kita lakukan pada perempuan juga akan berakibat pada keluarga kita juga. Apa yang kita tabur, apa yang itu mungkin kepada keturunan kita nanti juga bisa mengakibatkan itu, karena dosa itu menjalar bisa ke keturunan kita. Makanya oleh karena itu kalau kita tahu kebenaran saat ini, jangan kita lakukan. Apalagi yang sudah terlanjur, ayo bertobat, jangan lakukan lagi. Jangan juga kita membuat manipulasi, menipu pacar kita, dan sampai kita melakukan hal yang tidak benar dengan Tuhan. Seperti itu. Karena Tuhan akan membalas semuanya itu, apa yang kita lakukan. Nah, ayat ini memberi kita dua alasan. Alasan apa alasan yang kuat untuk menghindari semua bentuk perilaku seksual yang tidak bermoral, yaitu percabulan menimbulkan korban. Jadi kalau kita melakukan hal itu akan menimbulkan korban, yaitu orang lain, anak orang lain disakiti, hamil di luar nikah, kita menyakiti orang lain, menyakiti perasaannya. Apalagi banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan pacarnya, begitu, tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini kebanyakan, terlalu banyak dan sudah merajalela di mana-mana. Hal ini sudah dianggap lumrah dan menjadi momok bagi orang tua melihat banyak anak-anaknya hamil di luar nikah, dan mereka anggap biasa, dan mereka tidak menyadari bahwa itu dosa, dan itu merusak jiwanya, merusak hatinya. Yang kedua, percabulan mengundang murka Allah. Nah, percabulan mengundang murka Allah, kita lihat aja di Alkitab banyak kejadian-kejadian, banyak kisah-kisah mengenai hal percabulan di mana Tuhan murka. Mereka melakukan hal yang tidak senonoh, laki-laki dengan laki-laki. Banyak hal yang terjadi sehingga Tuhan murka, seperti Sodom dan Gomora. Tuhan musnahkan karena percabulan, hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita bahas bagaimana kedua hal ini akan mempengaruhi kita sesama dan Allah. Pertama, percabulan menimbulkan korban. Nah, orang-orang yang terlibat walaupun mereka tidak dipaksa adalah para korban. Mereka telah disalahkan, dimanfaatkan, dan disalahgunakan, ditipu dan dirampok. Nah, ini percabulan akan membuat kita rasa bersalah, kita merasa kadang kita dimanfaatkan. Apalagi orang yang melakukan pemerkosaan pada anak-anak di bawah umur, atau itu sangat-sangat ditipu, dirampok, sangat menyakiti hati orang. Apalagi orang tuanya mengetahui anaknya, anak yang dia sayangi, yang dia kasih, yang dia harapkan, yang dia banggakan, ternyata melakukan hal itu, dan hilanglah harapan orang tua, berharap anaknya bisa
menjadi berkat bagi keluarganya suatu saat ini, tapi sebelum waktunya sudah hamil, sudah nikah, apa jadinya harap orang tua pupus. Oleh karena itu hati-hati kalau kita mendengar kebenaran, kita harus mengetahui resikonya apa yang kita lakukan itu ke depan. Mungkin saat ini kita enak menikmati, tapi ini ke depan iblis selalu menggoda kita untuk melakukan itu sampai kita jatuh. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, tidak mungkin kita akan jatuh. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita diperdaya oleh iblis, maka sudahlah, terjadilah. Dan setiap perbuatan ada akibat yang kita terima. Nah, sebagai contoh, pasangan yang telah terikat dalam hubungan seksual pranikah, dan lihat, setiap hubungan yang kita lakukan sebelum menikah, hubungan seks, akan mengikat antara laki-laki dan perempuan, itu akan terikat. Dia akan mengingat memorinya, tidak akan pernah lupa. Kalau kita melakukan hubungan seks dengan pacar kita, itu akan membekas di pikiran kita. Apalagi yang gonta-ganti pacar dan melakukan hal itu, akan membekas di pikiran kita. Itu akan menyatu dalam jiwa kita, karena kita pernah melakukan itu dengan hal itu dengan orang yang kita pernah sayangi, dan kita meninggalkan dia. Dan itu sangat-sangat menyakiti hati. Itu ada akibatnya, kita merasa tidak percaya diri, apalagi wanita menjadi korban kehilangan kepercayaan diri, keperawanannya hilang. Dia merasa tidak punya semangat untuk mendekati pria lain, dan selalu berkata dalam statusnya, terimalah aku apa adanya. Dan itu semua kesalahan kita tidak berpikir panjang, dan mungkin orang tua juga kurang sungguh-sungguh menasihati anak-anaknya, kurang tegas dengan anak, kurang mengerti bagaimana memberikan penjelasan kepada anak-anaknya. Nah, itulah kesalahan kita. Kalau kita sudah lakukan itu, ayo kita bertobat, ayo kita bangkit kembali, jangan lakukan hal yang sama. Mereka kehilangan sukacita dalam mempersembahkan hadiah keintiman yang amat berharga kepada pasangannya. Hadiah terindah antara wanita dan pria adalah hubungan seksual, salah satunya hubungan seksual saat pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Dan itu menjadi berkat bagi mereka, menjadi sukacita bagi mereka yang Tuhan hadiahkan saat mereka sudah menikah. Wah, itu sangat indah, teman-teman. Melakukan hubungan seks dengan istri kita yang sah setelah menikah, itu hal yang luar biasa. Itu hal yang Tuhan kehendaki, dan itu berkat, bukan kutuk. Makanya sabarlah bagi kalian atau teman-teman ada anak muda yang belum menikah. Sabar, tunggu waktu Tuhan, pasti terbaik. Jangan terburu-buru. Santai, nikmati masa lajangmu dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh di masa muda. Nanti saatnya kamu akan menikmati berkat seksual yang tepat, yaitu saat menikah dengan pasangan yang terbaik, yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Nah, jika kita ada satu quotes berkata, jika kita memilih berdosa, ada kejahatan yang dihasilkan, kita tidak akan luput, tidak dapat luput daripadanya. Kita dapat diampuni, tapi hal itu tidak akan mengubah hasil yang terjadi. Seseorang yang memutuskan untuk menyeleweng tidak hanya bersalah kepada pasangan seksualnya, tetapi juga pada istri atau suami atau keluarganya. Berlawanan dengan mitos bahwa hubungan gelap akan memperkuat pernikahan. Oh, ini kadang orang bilang ada hubungan gelap itu bagus. Begitu. Penyelewengan tidak berdampak apapun selain menggerogoti kepercayaan dan keimanan. Nah, ini sering terjadi antara suami istri yang kadang kurang, mereka tidak puas dengan istrinya, mereka mencari yang lain di luar. Mereka anggap itu biasa karena memang asal tidak bercerai. Nah, ini sesat, pikiran sesat ini yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Mereka menghancurkan pernikahan mereka. Mereka bilang setia semati. Ternyata mereka menyeleweng. Mereka tidak sanggup setia dengan istrinya, menjaga kekudusan pernikahan mereka. Seperti itu. Itu mereka melakukan perzinahan. Hal yang menyakiti hati Tuhan. Hal yang menyakiti istrinya, pasangannya, dan juga merusak rumah tangganya. Menjadi aib bagi keluarganya. Nah, seorang pria yang melihat orang lain dengan pandangan porno bersalah kepada sesamanya karena melihat mereka sebagai objek pemuas nafsu seks, bukan sebagai manusia yang berharga di hadapan Allah. Nah, ini pria ini kebanyakan, termasuk saya juga. Saya tuh nggak bicara bahwa saya hebat. Saya juga punya kekurangan. Saya juga pernah melakukan hal-hal seperti itu.
Dan saya sudah berubah, saya bangkit, saya maju, saya mencari Tuhan sungguh-sungguh, saya hidup kudus, saya mau hidup benar, saya cari Tuhan. Karena saya tidak mau menyakiti hati Tuhan, saya tidak mau menyakiti hati sesama, saya tidak mau menyakiti orang tua. Saya berusaha berjuang, saya berjuang dengan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Terus saya mengerti apa yang saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, bagaimana caranya supaya saya menghindar dari godaan-godaan itu. Saya belajar dari hari ke hari. Saya sungguh-sungguh belajar. Saya tidak mau menyanyiakan hidup saya seperti itu. Karena itu, ayo anak muda, ayo bangkit semangat. Karena buat apa kita sia-siakan hal seperti itu? Ayo kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, bila ia membeli majalah yang membuat materi seksual, ia dapat terdorong untuk melecehkan wanita. Nah, kalau kita menonton hal-hal yang tidak baik atau melihat gambar yang tidak baik, baik di HP atau di film-film, nah itu cenderung kita akan memakai hal itu untuk mempraktekkan pada istri kita atau pada pasangan kita. Dan itu yang membuat kita melecehkan wanita, melecehkan. Tidak banyak terjadi pelecehan seksual di mana-mana, di jalan, di bus, di mana-mana. Itu karena apa? Kita menonton, kita melihat, kita tergoda sehingga kita melakukan pelecehan seksual. Hati-hati tanpa kita sadari, karena memang iblis memang sangat licik. Oleh karena itu kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, karena memang semakin kedatangan Tuhan semakin iblis semakin bekerja lebih giat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, lanjut lagi, jika ia menikah, ia akan mengabaikan pengalaman kepuasan seks pasangan dan dirinya sendiri karena membandingkannya dengan kecantikan yang nyaris sempurna yang terdapat dalam video atau majalah. Nah, dia selalu membandingkan dengan apa yang dia tonton, dan dia selalu lihat dengan istrinya tidak sesuai dengan yang dia tonton, dia membanding-bandingkan. Nah, dia tidak bisa menikmati dengan pasangannya. Nah, inilah tipuan iblis melalui video-video atau apa. Ya, kita kembali sesuai dengan kehendak Tuhan, kita minta hikmat Tuhan sehingga kita dapat melakukan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang wajar sewajar-wajarnya, tidak berlebihan, tidak mengikuti tontonan-tontonan yang tidak senonoh, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, yang tidak baik. Terus jika ia tidak menikah, ia akan memenuhi pikirannya dengan nafsu yang memaksanya memperlakukan wanita dengan teman kencannya secara salah. Nah, bagi yang tidak menikah, hati-hati. Jika kamu memilih tidak menikah, kamu harus kuat dalam Tuhan, kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya kamu tidak dikuasai pikiran. Makanya banyak baca Alkitab, banyak baca renungan, sehingga pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang benar, hal yang kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga kita benar-benar menguasai kalau kita memilih tidak menikah. Tapi kalau kita tidak sanggup untuk sendiri, lebih baik kita menikah dengan pasangan kita yang tepat, supaya kita tidak melakukan hal yang salah atau melecehkan teman kencan kita atau pacar kita. Lebih baik kita menikah supaya kita aman, seperti itu. Nah, seseorang yang menggabungkan fantasi dengan dorongan untuk masturbasi terus-menerus menyingkirkan hati nurani yang murni, gagal menerima dunia yang nyata dan mengurangi kenikmatan seks yang sebenarnya. Nah, kebanyakan anak muda melakukan hal-hal seperti masturbasi dan apalagi istilahnya onani, melakukan hal yang tidak senonoh, yang memuaskan dirinya sendiri. Nah, ini ada tipuan iblis yang sesat. Dianggap ini sebagai kesehatan. Banyak dokter-dokter mengatakan hal ini baik buat kesehatan. Oh, stop, ini tidak berkenan hadapan Tuhan, ini tidak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki antara hubungan suami istri tidak sendiri, antara hubungan yang sesuai, suami istri yang tepat, seperti itu. Tidak boleh melakukan hal itu sendirian, dan itu merusak. Banyak kejadian di Alkitab yang seperti keturunan anaknya Yakub lah, Israel lah, dia tidak melanjutkan mengganti keturunan kepada kakak yang sudah meninggal, dan ketika dia melakukan hubungan suami istri dengan dengan istri dari kakaknya yang sudah almarhum, melanjutkan keturunan,
Dia tidak melakukan buang seks seperti normal, tapi dia membuang uh, cairan maninya, dia buang. Dia tidak melakukan seperti lagi suami istri, dia tidak mau menyambung keturunan. Itu hal yang najis di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Nah, ini hal-hal ini yang terjadi kebanyakan anak muda saat-saat ini melakukan hal-hal seperti itu. Harus baca Alkitab, kita melihat setiap perbuatan kita pasti ada akibatnya seperti itu. Walaupun uh, tanggap biasa, tapi bagi anak Tuhan jangan ikuti dunia, jangan ikut cara-cara dunia. Kita berbeda, kita anak Tuhan, kita harus menjadi contoh teladan. Ayo, saya tidak menganggap saya sempurna, saya juga melakukan hal-hal yang salah. Semenjak masa muda saya terpengaruh dengan dunia karena saya jauh dari Tuhan, dan saya melakukan hal yang tidak benar tentang seks juga. Saya tidak munafik, dan itu yang terjadi karena memang pergaulan kita di sekolah masa mudanya memang terpengaruh, dan kita tidak kuat dengan Tuhan karena kita sendiri tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. Seorang pria atau wanita mendorong orang lain terlibat dalam homoseksual, ikut andil dalam melahirkan rasa bersalah. Nah, kita tidak boleh melakukan hubungan homoseksual atau sesama jenis. Itu sangat tidak benar, itu tidak sesuai dengan Tuhan. Yang terjadi dalam dosa Sodom dan Gomora atau dosa-dosa yang Tuhan tuliskan yang kepada Musa. Pernah kalau kita baca di Keluaran, kalau nggak salah, atau Imamat, Tuhan memberikan peraturan tidak melakukan hubungan seksual antara pria dan pria. Tidak boleh, itu melanggar. Terus manusia dengan hewan itu ada semua lengkap, Tuhan tulis semua detail. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terus Amsal 5 ayat, pasal 5 ayat 7 itu menjelaskan tentang perjinahan atau percabulannya. Itu menggambarkan beberapa akibat percabulan yang menimbulkan korban. Pertama, perilaku itu mengakibatkan kematian. Nah, percabulan bisa mengakibatkan kematian. Kalau kita tidak bertobat, kita adiktif, bisa mengakibatkan kematian yang fatal. Nah, kehilangan rasa hormat, ayat yang ke-9 di pasal 5. Terus penyesalan, ya pasti penyesalan. Apalagi kalau kita cinta Tuhan dan kita melakukan itu, pasti ada penyesalan. Apalagi sudah berusaha tapi jatuh lagi dan jatuh lagi, penyesalan. Kita stres, kenapa saya tidak bisa bebas dari area ini, saya masih bergumul dengan area ini terus menerus. Ya Tuhan, tolong saya supaya saya bisa menang. Kita harus minta Tuhan tolong supaya kita benar-benar merdeka dari area-area seks yang kita salah selama ini. Bangkit terus, maju terus, jangan terpuruk dalam kesalahan. Kalau salah, bangkit lagi, maju lagi, berusaha sampai Tuhan bebaskan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk kita benar-benar merdeka di area seks yang kita salah sampai saat ini. Mungkin kita masih kecanduan pornografi atau apalah. Ayo bangkit, bisa. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti bisa. Kita harus berusaha matikan keinginan daging itu. Kita harus bisa, karena kita percaya Tuhan berkuasa dan Dia mampu menolong kita. Kita belajar dari hari ke hari. Memang sulit, tapi harus bisa. Pasti bisa. Tuhan beserta kita, dan kita akan menjadi orang yang merdeka dari hal-hal seperti itu, supaya kita tidak terbeban pikiran, stres, merasa bersalah. Ayo bangkit, kita harus bisa merdeka. Dari hari ke hari kita terus baca kitab, isi firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita terus menerus, sehingga itu yang menguasai kita. Doa berjam-jam, dengar firman Tuhan, menyanyi Tuhan, biar waktu kita 24 jam itu kita habiskan buat Tuhan, supaya kita jangan habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, nonton-nonton yang tidak benar. Oke, coba perbanyak waktu yang itu, isi terus, biasakan dengan firman Tuhan, supaya waktu kita itu banyak dengan Tuhan, banyak dengan Roh Kudus, supaya waktu kita tidak terbuang dengan hal-hal yang najis. Seperti itu. Jadi saya melakukan hal seperti itu. Saya berdoa pagi, saya menyanyi puji Tuhan, habiskan waktu baik dengan Tuhan, supaya kita jangan isi hal-hal yang najis di luar, atau kita jangan isi hal-hal yang tidak baik. Berbanyak waktu dengan Tuhan, berdoa, baca kitab, nyanyi. Mau berjam-jam, kayak satu hari 24 jam juga menyanyi buat Tuhan, justru itu jauh lebih baik. Raja Daud juga
menyanyi lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari 24 jam di rumah Tuhan berdiam diri menikmati hadirat Tuhan. Satu hari full 24 jam isi waktu itu, supaya kita jangan teralih pikiran kita dengan hal-hal yang najis begitu. Berusaha supaya penuh kita dengan Roh Kudus, tubuh jiwa roh kita ini penuh dengan hadirat Tuhan, supaya kita benar tidak mudah jatuh dengan dosa. Oke, bisa. Nah, kita menaruh kesetiaan kita kepada perempuan yang misalnya wanita yang gelap, kita merasa oh saya setia dan kamu dengan perempuan gelap, itu salah, tidak boleh. Apalagi suami-suami yang punya simpanan, oh saya setia sama kamu, saya tidak bisa ceraikan istri saya, tapi saya setia, saya akan berikan kamu bantuan uang gitu. Ada seperti itu yang terjadi, itu salah. Terus mengurangi nilai seseorang sampai menjadi seperti sepotong roti. Ya, kita melakukan hal itu sama saja kita mengurangi berkat dalam hidup kita. Seperti itu. Jangan lagi lakukan hal seperti itu yang menyimpang. Hidup lurus-lurus saja, hidup benar-benar saja, sudah. Fokus saja kebenaran, fokus Tuhan, maka kita akan bisa meraih itu semua kebenaran, meraih sukacita dari Tuhan. Nah, sebagai contoh Raja Daud dengan Batsheba menjatuhkan beberapa korban. Nah, Daud sendiri dia lakukan hal yang salah. Saat dia sendiri, orang semua pergi berperang, dia sendiri di rumah. Dia jalan-jalan di atas suatu rumah dan dia melihat ada wanita Batsheba. Laki-laki semua pergi berperang, hanya dia laki-laki, kemungkinan laki-laki dia sendiri yang ada di rumah. Buat apa dia sendiri di rumah, orang pergi berperang? Nah, kesendirian yang tidak jelas itu bisa mengundang godaan-godaan. Dan dia jatuh dengan Batsheba. Dia ambil Batsheba, dia menidurinya dan dia menghamili Batsheba. Kemudian setelah menghamili, dia berusaha mau membunuh suami Batsheba yaitu Uria dengan membuat dia mati di medan perang. Nah, sudah, itulah dosa yang dilakukan Daud yang sangat fatal. Dan dia menerima akibatnya, dia menerima ganjarannya. Jangan pikir Daud itu suci-suci, tidak sesuci yang kita pikirkan. Dia melakukan itu juga, sama dia dengan kita melakukan kesalahan, namun dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dia tidak melakukan hal yang salah lagi, dia kembali bertobat, dia tidak mau melakukan hal lagi. Tapi dia menanggung akibatnya, yaitu keluarganya berantakan, anaknya saling membunuh, anaknya mau membunuh dia, anaknya melecehkan istri dari bapaknya, gundik-gundiknya. Lihat aja, baca aja di kitab Samuel, di raja-raja, banyak akibat kejatuhan Daud. Itu mengakibatkan banyak malapetaka bagi kerajaannya. Seperti itu, ada akibatnya. Tapi Daud, dia sudah bertobat dan Tuhan memberikan dia berkat, tetap memberkati dia walaupun dia harus menanggung penderitaan, menanggung musibah bagi keluarganya. Itu anak-anaknya berkelahi, anak-anaknya melakukan penyimpangan seksual, yaitu meniduri gundik-gundik dari ayahnya. Itu sangat menyakiti Daud. Dia menerima akibatnya, dia tahu dia salah, tapi dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Terus yang kedua, percabulan mendatangkan murka Allah. Ya, pastilah seks yang tidak pada tempatnya bukan hanya menimbulkan korban tapi juga menghina Allah. Ya, kita menghina Allah, kita menyakiti hati Tuhan. Jangan lagi kita melakukan hal seperti itu. 1 Tesalonika 4 ayat 6 tadi berkata bahwa Allah adalah pembalas. Jadi kita harus menghormati Tuhan karena dia pembalas. Pasti kita akan menerima akibat. Gak apa-apa kalau kita memang salah, kita harus tanggung jawab dengan perbuatan kita. Kita harus siap dihukum Tuhan, dididik Tuhan. Gak masalah, jangan takut kalau kita dilatih Tuhan, ditegur Tuhan, dipukul Tuhan dengan berbagai karena kesalahan dia. Gak apa-apa, dia anggap kita adalah anaknya. Jadi wajar kita menerima ganjaran supaya kita bertobat, supaya kita sadar, supaya kita menjadi anak-anak yang baik dan berkenan. Nah, Allah tidak mengampuni dosa kita sambil menutup mata.
Tuhan melihat, namun ya begitulah kita di masa lalu. Dia melihat dengan jelas kerusakan pada diri kita dan orang lain, karena kita akan menuai apa yang kita tabur, tak seorang pun akan lolos. Berarti ayat nama itu menyatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, kita jangan mempermainkan Tuhan lagi. Kalau kita sudah tahu, ayo kita kembali kepada Tuhan. Sudahlah, bangkit kembali, jangan takut. Selama masih ada kesempatan, ayo bangkit lagi kembali, hidup benar bagi Tuhan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan tuannya. Kita dapat meyakini bahwa baik dalam kehidupan maupun kehidupan yang akan datang, penghakiman Allah akan dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di Amsal 6 ayat 27, dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Ya benar, kalau kita sudah tahu itu salah kita lakukan, ya pasti kita akan tuai. Misalnya orang tahu itu api, dia tahu itu panas, ngapain dia taruh di dalam baju? Ya terbakar lah, seperti itu. Kalau tahu lakukan seks sebelum nikah menyebabkan menghamil anak orang, ngapain kita lakukan? Begitu. Istilahnya kita sudah tahu akibatnya, ngapain kita lakukan? Begitu. Seperti kita tahu akibat ini, misalnya dosa ini mengakibatkan ini, kita tahu, tapi kenapa kita lakukan? Ya karena itu, karena kita jauh dari Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, sehingga kita tergerus dengan dunia ini, kita ikuti cara-cara dunia sehingga kita jauh dari Tuhan, sehingga kita menerima akibatnya. Seperti itu. Bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang telah melakukan percabulan? Dari Alkitab dan pengalaman sehari-hari kita melihat beberapa cara yang mungkin dipakai Allah untuk melaksanakan penghakimannya, yaitu memakai rasa bersalah dalam hati nurani, kedua kenangan-kenangan pahit, tiga penularan penyakit seksual, keempat kematian, kelima pemenjaraan pelaku tindakan kriminal seksual, kehilangan sahabat dan keluarga, kehilangan kesempatan menjadi rekan sekerja Allah dalam pelayanan. Wah, ini yang terakhir yang jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan karena kita melakukan kesalahan itu. Wow, saya sih kalau sampai kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan karena kita melakukan dosa terus menerus, aduh, saya sih sangat prihatin. Saya sangat sedih kalau saya melakukan itu terus menerus, hal dosa-dosa seperti itu. Saya sedih, kenapa saya tidak gunakan masa muda saya untuk Tuhan, kenapa saya tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, karena penyesalan sudah terlambat. Ya itu, ayolah bangkit, kesempatan masih ada. Saya akan terus mendorong saudara-saudara untuk terus semangat, ayo bangkit, ayo kita hidup benar bagi Tuhan, masih ada waktu. Jangan tunda-tunda lagi, jangan biarkan iblis mengambil kesempatan untuk kita jatuh dalam dosa. Nah, yang terakhir itu kehilangan mahkota di surga. Aduh, jangan sampai kita kehilangan mahkota di surga. Aduh, sayang sekali, kita perjuangan kita akan sia-sia. Ayo, maju. Tuhan Yesus sudah semakin dekat datang. Ayo kita persiapkan diri untuk hidup benar bagi Tuhan. Nah, sebagai akibat dosanya dengan Batseba, bahkan sesudah Allah mengampuni Daud ketika ia bertobat, penghakiman tetap dilaksanakan. Allah mengatakan bahwa selama Daud memerintah, bangsa itu akan selalu berperang, keluarganya akan melawannya, istrinya akan diambil dan dinodai, dan anak yang dilahirkan karena percabulan itu akan mati. Nah, anak yang hasil percabulan yang antara Daud dan Batseba itu mati. Daud berpuasa, dia tidak makan, bermohon supaya jangan mati, ternyata mati. Seperti itu. Hal ini tidak berarti bahwa inilah satu-satunya cara Allah menghakimi percabulan, tapi dalam kasus Daud barangkali karena peran kepemimpinannya Tuhan memakai tanda tindakan ini. Ya, tidak selalu cara yang seperti itu, mungkin Tuhan cara hukuman yang lain beda-beda tiap orang. Dalam Kejadian 39 kita membaca kisah tentang seorang muda bernama Yusuf yang menolak godaan seksual karena ia lebih takut kepada Allah, dan akibat tindakannya yang tidak menyukakan Allah daripada takut kepada manusia, ketika istri Potifar mencoba menggodanya, Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Seperti itu. Ya sudah kita sering tahu ya, Yusuf digodai oleh istri Potifar untuk melakukan hubungan sama istri para istri orang lain, dan dia menggoda Yusuf, dan Yusuf melari meninggalkan wanita itu dan tidak mau melakukan itu karena dia tidak menyakiti hati Tuhan, tidak mau berdosa kepada Tuhan. Nah, ini sikap yang perlu kita tiru. Kalau kita tahu itu sudah menggoda, misalnya kita melihat wanita atau saudara kita atau orang-orang yang sekitar kita yang
cenderung dia menggoda kita, apalagi teman atau teman kita yang cantik menggoda kita. Itu membuat kita tergoda dengan kecantikannya. Lebih baik kita pergi lari meninggalkan daripada kita, kalau kita tidak kuat lebih baik kita pergi, jangan sampai kita kepincut, nah kita sudah terjebak dan kita berkenalan dan wah lama-lama juga jadilah dosa. Nah itu hati-hati teman-teman. Iblis selalu menggoda kita dengan berbagai cara. Kita gantung kita mau mengendalikan atau kita mau mengikuti cara iblis. Semua tergantung kita. Karena itu kita butuh kekuatan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Roh Kudus mengingatkan kita dan Tuhan beri kita kekuatan untuk mengatasinya. Nah, singkatnya hidup Yusuf kemudian menjadi susah karena istri Potifar marah dan menyebabkan ia dipenjara dengan tuduhan percobaan pemerkosaan. Namun Yusuf memiliki hati nurani yang murni dan menganggap berkat Allah dalam penjara dan kemudian dibebaskan. Kemudian kita pasti mengingat kisah Sodom dan Gomora, dua kota yang penduduknya terkenal karena percabulan Allah menghancurkan mereka dengan api. Rasul Paulus berbicara tentang melatih dan menguasai tubuh agar layak dalam pelayanan iman. Ia juga menulis kepada Timotius bahwa seseorang yang ingin dipakai Allah harus disucikan. Ya, kita harus menguasai tubuh kita, melatih supaya kita benar-benar latihan. Kita perlu melatih tubuh kita, latih mata kita, jangan lihat yang hal itu. Latih tangan kita untuk kita jangan melakukan hal-hal yang senonoh. Latih pikiran kita, latih semua hari demi hari, baca kitab, perlengkapi hidup kita. Terus kita harus menyucikan diri kita terus dengan darah Yesus, dengan darah Kristus, supaya kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Maksudnya kita terus layak di hadapan Tuhan. Seperti itu. Intinya kita jangan sampai melakukan dosa yang berat-berat lagi. Kita harus bukan mentolerir dosa, tapi kan kita masih hidup di dunia. Pasti banyak melakukan dosa-dosa, tapi jangan fatal seperti percabulan yang sampai mengakibatkan banyak hal. Ya mungkin hal-hal yang fatal seperti itu. Maka mengapa Allah menginginkan Anda dan saya hidup suci? Mengapa Tuhan menginginkan kita hidup suci? Di bawah ini dipaparkan sebagian daftarnya, termasuk beberapa hal yang telah diungkapkan di atas. Dapatkah Anda memikirkan alasan ini? Apa alasan Allah? Kenapa Allah ingin kita hidup suci? Pertama, untuk memuliakan namanya, untuk memuliakan Allah. Kedua, menyenangkan Allah. Ketiga, menolong dan bukan melukai orang lain. Terus menghormati istri, ya kita bisa menghormati istri suami kita, menghormati orang, tidak melukai orang lain. Melindungi gereja, menjaga kita tidak menjadi korban. Yes, kita bisa menjaga diri kita, mencerminkan kebaikan Allah, menunjukkan pengertian yang tepat mengenai dosa, menjaga kita agar tetap berguna dalam pelayanan, melindungi kebahagiaan masa depan kita. Semua yang diungkapkan kepada kita merupakan peraturan Allah yang ditetapkan untuk kebaikan kita. Batasan-batasan dari Allah memperlihatkan kasih-Nya kepada kita dan menolong kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Pada porsi yang benar, seks akan mendatangkan sukacita apabila salah. Apabila salah akan mendatangkan kepahitan. Oke, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati.